Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam rangka ngaji khataman kitab Asy-Syarah Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani, yang pada kesempatan malam hari ini kita sudah melalui malam yang ke-65. Untuk itu marilah kita mulai acara kita, khataman kitab Syarah Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang menjelaskan tentang bait-bait tauhid dari guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasyi dengan membaca li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin li sahabati ajmain ali baiti taibin wa li jami'i masyayikhina wa suyukhi masyayikhina wa nakhusu khasatan Sayyidina Syekh Ibrahim Al-Qurani Syekh Ahmad Al-Qushasyi wa Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi Syekh Sibaghatullah bin Syekh Ruhullah Syekh Wajiuddin Al-Alawi Syekh Muhammad Ghaus Syekh Hadiyatullah Sarmas Syekh Al-Hadz Khuduri Syekh Al-Qudin Syaturi Syekh Abdullah Syaturi Syekh Muhammad Arif Syekh Muhammad Asyik wa jami' silsilati tariqah Syaturiyah Akmaliyah wa jami' masyayikhina fi hadhihi at-tariqah minhum Kiai Haji Nurul Islam wa Kiai Haji Adi Nasihul Umam wa Kiai Haji Diauddin Kuswandi wa Kiai Haris wa Kiai Nurwarji wa jami masyayikhina fi hadhihi at-tariqah rijalan wa nisaan ahyan wa amwata fi masyariqil ardi wa magharibiha bahri wa bariha lahum minna jami'an al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali keterangan akhir dari Syekh Ibrahim Al-Qurani, di mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana membunuh kematian, yang diibaratkan dengan ungkapan yang diceritakan dari kisah perdebatan dua ulama besar, yang kemudian oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam kitab ini beliau mengutip dari kitab Tabaqat As-Sughra, di mana Syekh Ibrahim Al-Qurani menyebutkan wa fi Tabaqati As-Sughra lahu naqlan an kitabi Adabil Qadi li Imam Asrihi Abil Abbas Ahmad bin Al-Qadi annahu qala Abil Abbas Ahmad bin Al-Qas anhu qala fi babi ma la yajibu fihi al-yamin. Dan dalam kitab Tabaqat As-Sughra karya Syekh Tajuddin As-Subki yang dinukil dari kitab Adab Al-Qadi karya Imam di masana Syekh Al-Fadil yaitu Abul Abbas Ahmad bin Al-Qas, bahwa annahu qala, bahwa beliau itu berkata dalam kitabnya di bab ma la yajibu fihil yamin, keadaan di mana sumpah tidak diwajibkan, di mana ungkapannya adalah inna syafi'iyya qala law uddu'iya ala rajulin annahu irtadda. Sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i itu berkata, seandainya ada seorang laki-laki dituduh telah murtad, wa huwa munkirun, akan tetapi dia mengingkari kemurtadannya atau tidak mengakui dia itu murtad, lam akshif anil hali wa qultu lahu ishhad, maka aku tidak akan menyelidikinya atau menyelidiki keadaannya lebih jauh, dan aku cukup berkata kepadanya dengan perkataan ishhad, bersaksilah, alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah,
dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa annahu bari'un min kulli dinin khalafal Islam, intaha. Dan bahwa setelah itu engkau berlepas diri dari semua agama yang menyelisihi Islam. Selesai. Dalam kutipan ini qala, berkata Imam As-Subki, wa yu'khadhu minhu annahu la hajata an yuqirra bil kufri, bahwa dalam riwayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak perlunya seseorang yang dituduh kafir itu untuk mengakui atau disuruh mengakui kekafirannya. Man uddu'a alaihi bihi liyahkama bi islamihi bal yuhkam bihi. Terlebih dahulu kemudian agar bisa dihukumi masuk Islam kembali. Wa in lam yuqirra bima nusiba ilai, meskipun dia tidak mengakui atau tidak mengakui kekafiran yang dinisbatkan kepadanya, melainkan dia langsung dihukumi Islam dengan syahadat tersebut apabila dia mengucapkan syahadat, meskipun ia tidak mengakui bahwa dirinya itu murtad yang dinisbatkan kepadanya. Artinya apa yang disebutkan oleh Syekh Imam As-Subki ini itu sebagai penguat bahwa siapapun yang dianggap murtad apabila dia adalah bersyahadat, itu sudah cukup untuk bagi dia untuk masuk Islam kembali. Jadi semudah itu. Sedangkan sekarang orang lebih banyak mengkafirkan orang lain dan menganggap orang lain itu tetap kafir atau dalam kafirannya, meskipun dia menyembah Allah, mengakui Nabi Muhammad dan sebagainya. Sebagaimana yang terjadi di dalam perkara-perkara yang kita debatkan di medsos akhir-akhir ini. Dan ini sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, di sini diungkapkan kembali, wali walidi atalallahu umruhu musannafun nafisun fi dzalika wa lam yakun lama sanafahu waqafa ala hadzal nas. Dan ayahku, yang dimaksudkan ayahku ini adalah ketika Imam As-Subki menyebutkan yaitu ayahnya Imam As-Subki ini, yaitu Imam Taqiyuddin As-Subki, semoga Allah memanjangkan umurnya, atalallahu umrahu, musannafan, itu beliau memiliki satu karya nafis yang berharga, yang sangat berharga, fi dzalika, tentang masalah ini, tentang perdebatan masalah takfir ini ya. Sudah dibahas panjang lebar oleh ulama-ulama terdahulu. Walam yakun lama sanafahu waqafa ala hadan nas wa qad awqaftuhu alaihi fa'ajabahu, intaha. Namun saat beliau menulis karyanya itu, beliau belum menemukan teks keterangan dari Imam Asy-Syafi'i yang sudah disebutkan oleh putranya tadi, Imam As-Subki tadi. Nah, kemudian Imam As-Subki menunjukkan kepada ayahnya tadi, dan ayahnya terkagum, loh, ada ternyata keterangan tentang cerita bahwa ulama dahulu itu sudah membahas tentang pengkafiran itu, bahwa seseorang ketika dianggap kafir cukup dia bersyahadat, selesai. Tidak perlu mencari legitimasi dan sebagainya, atau diteliti dia kafir apa tidak, itu tidak perlu lagi. Intaha, selesai. Intaha kalamu Taj As-Subki rahimahullah. Dan disinilah selesai kutipan dari Imam As-Subki rahimahullah. Qala An-Najm Al-Ghaiti, kemudian Syekh Ibrahim Al-Qurani mengutip dari kitabnya Syekh An-Najm Al-Ghaiti dalam karya beliau, yaitu Fi Idhafi Ahlil Iqan, dalam kitabnya Idhaf Ahlil Iqan, di mana dalam kitab tersebut inda adhi syurutul Islam al-ashir, yang dimana di dalam kitab tersebut ada bab yang ke-10 tentang syarat-syarat
masuk Islamnya seseorang, yaitu an ya'tiya bilafzi asyhad. Seseorang harus mengucapkan lafaz asyhadu, aku bersaksi. Kama istaratahu jama'atun walam yaktafu fil Islam biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana disyaratkan oleh sebagian kelompok ulama yang lain, dan mereka menganggap tidak cukup jika seseorang hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah saja. Jadi harus ada tambahan asyhadu. Itu menurut nukilan Syekh An-Najm Al-Ghaiti. Namun pendapat ini diberi tambahan yang lain oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dengan keterangan berikut. Wa'tamada dzalika ba'du masyayikhina wa khalafahu ghairuhum minhum. Pendapat ini banyak dipegang teguh oleh sebagian guru-guru kami, namun sebagian yang lainnya menyelisihinya, alias tidak setuju dengan pendapat ini. Pendapat bahwa seseorang harus mengucapkan asyhadu ketika dia mengucap kalimat syahadah. Faqala ma mulakhasuhu la yushtaratu fi sihhati islamil kafir an ya'tiya bil lafzi asyhad. Dan sebagian guru kami yang menyelisih itu berkata bahwa tidak disyaratkan bagi sahnya keislaman seorang kafir untuk mendatangkan atau menyebutkan lafaz asyhadu. Itla khilafa fi annal qaulal ma'ruf huwa la ilaha illallah. Dan karena tidak ada pertentangan atau perbedaan pendapat bahwa ucapan yang masyhur yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah itu ya, annahu syahadatani lillahi ta'ala, bahwa dua lafaz ini sudah disebut syahadah gitu. Dua lafaz syahadah atau dua lafaz persaksian. Syahadatani lillahi ta'ala biwahdaniyah wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam birisalah. Karena hakikat syahadat itu adalah mengakui, yang di sini diungkapkan bahwa hiya al-iqraru bisyai' ala basiratin, bahwa syahadat itu hakikatnya, kalau kita memahami kata syahadat, itu hakikatnya adalah mengakui sesuatu dengan sadar dan yakin. Ungkapan ala basirah, iqrar bisyai' ala basirah, itu hakikatnya adalah mengakui sesuatu dengan sadar dan yakin. Wa hadza muradu asy-Syafi'i. Ini yang diungkapkan, yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa man tabi'ahu biqaulihi. Dan pengikutnya dari Imam Asy-Syafi'i yang mengikuti ungkapan tersebut, la budda minas syahadatain. Saat berkata harus dengan syahadatain, maksudnya ketika mereka menyebutkan harus dengan syahadat itu bukan maksudnya dengan kata-kata asyhadu, tapi dengan dua kalimat syahadat ini tadi, yaitu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena keduanya itu secara nggak langsung maknanya adalah syahadat, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Pengakuan bahwa Allah itu Maha Esa dan Nabi Muhammad adalah pembawa risalahnya. Nah, itu sudah cukup. Asal dia sudah sadar dan yakin dengan ungkapan tersebut, itu sudah dianggap syahadah. Wa yu'ayyidu ma qulna huwa annahu muraduhum. Hal ini dikuatkan oleh perkataan Imam Asy-Syafi'i sendiri, qauluhu, dalam babnya. Di mana babnya? Babnya disebutkan di dalam kitab ini, yaitu yakni Asy-Syafi'i wa man tabi'ahu, dan juga para pengikut Imam Asy-Syafi'i, fi talqinil muhtadhar wa yulaqqinu asy-syahadah wa hiya la ilaha illallah, yaitu di bab tentang bagaimana perkataan Imam Syafi'i dalam bab tersebut, tentang bab menuntun orang yang sekarat. Muhtadhar itu orang yang sekarat dengan talqin syahadat, yaitu dengan wahya la ilaha illallah. Hendaklah menuntunnya dengan syahadat, ucapan
la ilaha illallah. Itu dikuatkan oleh lafaznya Imam Syafi'i sendiri. Wal ahadits as-sahihah ma'a kathratiha musarrihatun, dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang sahih yang cukup banyak secara tegas menyatakan bahwa bi anna syahadata hiya la ilaha illallah, bahwa syahadat itu adalah ucapan la ilaha illallah. Tsumma atala fi dzalika intaha kalamul ghaiti rahimahullah. Kemudian beliau memanjangkan penjelasan itu di bab itu dan selesailah kutipan dari Syekh Al-Ghaiti rahimahullah. Ini keterangan ini sudah selesai. Selanjutnya adalah yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani adalah salawat ya. Sallallahu alaihi ar-rahimur rahmanu wal anbiya'u wa rusulu haitsu kanu wa alihim wa sahbihim ahlat taqwa wat tabi'in nahjahum ittiba'an mustamiran ila liqa au muta'alliqun bi shalla 'ala tanazu wa ala kulli 'abdin salihin lillahi fi tilwihim idza amanu billah. Semoga Allah mencurahkan atas Nabi Muhammad SAW dari ini kalau kita artikan yang lebih pas seperti ini sepertinya. Semoga sholawat tercurah atas Nabi Muhammad dari Sang Maha Penyayang, yaitu Allah Ar-Rahim Ar-Rahman itu ya. Juga atas wal anbiya, dan juga atas para nabi dan war rasul dan para rasul haitsu kanu, dimanapun mereka berada, wa alihim, serta atas keluarga mereka, wa sahbihim, dan sahabat mereka, ahlat taqwa wat tabi'in, yang merupakan ahli takwa, dan juga para tabi'in yang mengikuti jalan mereka, nahjahum, yang mengikuti jalan mereka, ittiba'an mustamiran ila liqa, yang mengikuti jalan mereka dengan pengikutan yang berkesinambungan hingga hari perjumpaan, au muta'alliqun bi shola ala tanazu, dan atas setiap hamba Allah yang wa ala kulli abdin sholihin, dan atas setiap hamba Allah yang soleh yang mengikuti fi tilwihim idza amanu billah, yang mengikuti jejak mereka yang beriman kepada Allah. Wallahu waliyul mu'minin, dan cukuplah Allah sebagai pelindung orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mukmin. Wa hasbiyallahul wakil, dan cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penolong. As-somadu, sang tempat bergantung. Al-wahidu, yang maha esa. Al-witru, yang ganjil. Al-jalilu, yang maha agung. Al-ahadu, yang maha esa. Fakhtim lana bil khair ya maulana, maka ya Allah akhirlah hidup kami dengan kebaikan. Fa anta hasbuna, maka engkaulah Tuhan kami, cukuplah engkau. Fil ibtida'i wal intiha, di awal dan di akhir. Wal fatah wal khatam, di saat pembukaan dan penutupan. Wa qad kafana ihsabuka, dan sungguh perlindunganmu telah mencukupi kami. Ai kifayatuka lana muhimmatina adh-dhahirah wal batinah. Yang dimaksudkan dengan doa ini, keterangannya oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani bahwa engkaulah yang memberikan kecukupan atas kami, baik secara kepentingan-kepentingan dhahirah maupun batinah. Fil mawatin kulliha, di setiap tempat semuanya. Nah, setelah itu nanti ada doanya dari Syekh Ibrahim Al-Qurani. Kita baca doanya, saya nggak akan terjemahkan karena ini doa secara langsung, jadi kita pahami doanya sebagai bentuk doa yang dimaksud oleh para pengarang, khususnya Syekh Ibrahim Al-Qurani dan guru beliau Syekh Ahmad Al-Qushasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asmi'na khairan wa atla'na khairan warzuqna Allahul afiyah
wa adamaha lana wa jama'allahu qulubana ala taqwa wa waffaqna lima yuhibbu wa yarda. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima adada khalqik bidawamik wa ala jamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'hum kadzalika amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, itu tadi. Kemudian di kolofonnya dalam kitab Syarh Shaghir di dalam pengamatan kami ditulis oleh sang penyalin kitab, yaitu di sini disebutkan qala muallifuhu afallahu anhu wa qal faraq min taswidihi yaumal ahad dil hijjah al haram bi manzili bi dhahiril madinah syarifah ala sakinihi afdhalus salati wassalam sanata alfin wa tis'ah wa sittin. Jadi demikianlah berkata sang penulis kitab, yaitu Syekh Ibrahim Al-Qurani di dalam kediaman beliau, yaitu di Madinah pada hari Ahad bulan Dzul Hijjah di Madinah Al-Munawwarah, di rumahnya beliau pada tahun 1069 Hijriah. Ini kalau kita konversi sekitar 1650 sekian ya. Wa kana al-farq min kitabi hada asyarh al-mubarak yaumal isnin, dan selesainya penulisan syarah ini berarti sang penyalain tadi, bukan keterangannya. Kalau keterangannya tadi selesainya 1069 Hijriah. Sedangkan penyalinan ini itu disebutkan di sini itu diselesai ditulis pada hari Yaumal Isnin, hari Senin, ba'da madi 19 yauman min syahri sanah. Setelah 19 hari dari bulannya tidak disebutkan, tapi dari tahun 1177 Hijriah. Al-mi'ah sab'ah wa sab'in. Kalau kita konversikan secara Masehi itu 1763. Berarti ada sekitar 100 tahun pasca penulisan kitab yang asli. Kitab yang asli tadi 1069 ya. Dan 1069 Hijriah sama dengan 1658-an. Kemudian tulisan penyalian kitab ini itu diselesaikan pada 1177 atau sekitar 1763 atau 64 Masehi. Itu sang nasyihnya siapa? Di sini diungkapkan allaqahu biyadihil faniyal abdul faqir ad-dalil daimul ihtiyat ila maulahul hakir Muhammad bin Umar Hujjaj al-Adhuri. Muhammad bin Umar Hujjaj al-Ajhuri asy-Syafi'i. Ghafarallahu lahu wa liwalidihi amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Itu tadi. Jadi penyalin kitabnya adalah Syekh Muhammad Al-Ajhuri. Khazanah yang luar biasa sekali. Secara ringkas kalau kita bisa tarik poin-poin yang disebutkan dalam kitab ini dari awal sampai akhir ini adalah
bahwa kitab Syarhus Shaghir ini menerangkan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah tentang fondasi logika akal, yang dimana kemarin kita sudah bahas tentang hukum akal yang wajib maupun mustahil dan ajaiz. Kemudian tentang ketuhanan, tentang kekuasaan mutlak Allah, tentang nama Allah. Kemudian tentang kenabian. Yang nomor 3 tentang kenabian itu, baik sifat-sifat nabi dan bagaimana sifat jaiz para nabi. Kemudian tentang manusia, konsep kehendak manusia atau takdir dan kebebasan manusia, atau konsep tentang al-kasab. Kemudian tentang eskatologi, yaitu tanda-tanda hari akhir zaman, munculnya Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, dan tertutupnya pintu taubat. Yang terakhir adalah tentang fase alam akhirat dan keselamatan, yaitu alam barzah, sirat, surga, neraka, dan sebagainya. Kemudian puncak kenikmatan, yaitu ru'yatullah. Kemudian yang terakhir adalah bab tambahan, itu adalah fikih toleransi tadi. Bagaimana ketawaduan ulama untuk tidak gampang-gampang memurtadkan orang lain. Karena sekarang banyak orang yang suka memurtadkan orang lain, padahal zaman dahulu para ulama itu mereka mengajak orang untuk Islam. Wa'alafu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.